yang itu 31 ya, ayat 32 bilang, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot itu bagaimana? Dia jadi tiang garam. Itu sedang mengerjakan keselamatan. Tuhan bilang, situ bilang, jangan lihat ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Tapi sementara mengerjakan keselamatan, dia ingat dia punya harta benda yang tertinggal. Dia jadi tiang garam. Ya. Ingat istri Lot, situ Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, ingat akan istri Lot di ayat 32. Itu cuma 3 kata. Ingat akan istri Lot. Dia ingat dia punya barang-barang, dia punya ini. Dia ketinggalan di tiang garam. Ya. Nah, keturunan di zaman keturunan ini juga Tuhan Yesus bilang di Lukas pasal 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerjaan Allah. Tentang bicara tentang kerjaan. Setiap orang yang siap membaca tapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerjaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Ya. Itu hal mengikut Yesus, itu hal mengikut Yesus. Ya. Ya, hal yang ketiga. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Perkataan ini akan ada ulang-ulang paling banyak. Kalau di Matius 16 ayat 25, Yesus bilang, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, dia harus pikul salib. Ya, ya, Matius 16 ayat 24 itu ayat 25, ayat 25 bilang, barang siapa yang berusaha memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ya. Jadi orang ingat barang-barang dunia untuk dia punya kehidupan dunia ini yang sementara saja. Tetapi Tuhan bilang, barang siapa yang dia kehilangan nyawanya, dia akan menyelamatkannya, dia akan mendapatkannya. Ayat 34 bilang, aku berkata kepadamu, pada malam itu, ini sudah kedatangan Tuhan. Pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini cerita tentang pilih-pilihan. Ya. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi ini cerita tentang orang dipilih. Kalau 2 orang yang di atas tempat tidur itu apa? Gambaran suami istri. Ya. Jadi orang yang melakukan itulah dia menang. Tiap-tiap orang dia mengerjakan keselamatan. Bukan, keselamatan itu bukan ayah tidak tanggung keselamatan anak, anak tidak tanggung keselamatan ayah. Tiap-tiap orang dia tanggung. Tapi orang tua dia wajib dia membimbing anak-anak itu berangsur-angsur menjadi dewasa, takut akan Tuhan. Bila itu dia harus mengerjakan keselamatan di sini. Tiap-tiap orang mengerjakan keselamatan. Tetapi keturang, kalau kita membaca di Yehezkiel, kita simpan Yehezkiel 3 ayat 20, di situ dia bilang, kalau orang benar, ini orang benar, kalau orang benar dia berbalik dari kebenarannya. Kalau orang benar dia berbalik dari kebenarannya, segala kebenarannya tidak diingat-ingat lagi. Ya. Dan dia akan mati dalam kebenaran. Tetapi kalau ketum tidak menegur, ketum tidak mengatakan itu untuk orang benar itu kesalahannya, orang itu mati, tetapi ketum akan dituntut. Ketum juga dituntut karena ketum tidak bicara dengan benar. Beta terpukul, kita baca ayat itu. Berarti kita harus menyatakan itu. Kita harus menyatakan, kita harus tulis. Beta akan tulis itu
Dan beta mungkin beta kasih buat beta saudara-saudara ini. Apa? Beta akan bikin akan ayat itu tentang sebutan itu. Beta baru baca akan beta tulis beta. Itu coba baca Yeskiel 32. Yeskiel 3 ayat 20. Ya, Yeskiel Ayat 20. coba baca. Kalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ya, jadi keturunan juga dituntut. Kenapa itu dituntut? Karena keturunan juga sebagai murid yang keturunan mengajar untuk itu mengajarkan orang lain. Ya, pada itu dari kitab Perjanjian Lama itu dia tuntut cara begitu. Ya, tapi keturunan sudah tuntut. Ya. Jadi jangan keturunan pikir bahwa orang benar itu, orang yang benar itu dia sudah benar itu. Nah, keturunan sebagai umat itu sebagai digambarkan sebagai apa? Sebagai domba. Domba itu binatang yang bodoh. Iya, tapi domba itu binatang yang setia. Nah, dia setia, jadi dibawa kemana dia memerlukan gembala. Kalau gembala bawa di tempat yang lebih baik, dia ikut. Nah, Tuhan tidak ingin keturunan. Jadi pengikut, hal pengikut saja jadi pengikut, sebatas pengikut. Tapi Tuhan menginginkan keturunan untuk jadi murid. Supaya keturunan juga bisa mengajarkan orang lain. Ya. Seperti tadi yang Matius 28, pergilah kamu jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dan ajarlah mereka. Dan baptikan mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan menyertai itu. Waktu keturunan mau melakukan, maka Tuhan akan menolong. Kita baca di Yesaya 26 ayat 12 di saat itu akan sama dengan Roma 8 ayat 28. Yesaya 26 ayat 12. Di waktu keturunan mau mengerjakan maka Tuhan yang melakukan. Ya Tuhan, asal itu mau mengerjakan dulu. Beta bisa bicara. Beta waktu dipilih jadi ketua koordinator, jadi anggota koordinator, beta sih mau sama sekali. Beta yang orang pilih cuma satu suara yang pilih beta. Orang yang banyak-banyak semua, dong mundur. Terpaksa dia jadi koordinator. Orang mau tinggal jadi koordinator berulang-ulang berpuluh tahun untuk jadi koordinator. Tapi beta belajar di situ beta. Tuhan pilih beta. Beta ikut saja. Beta belajar bicara, apalagi bicara begini bisa bicara Tuhan. Terus kalau Tuhan orang suruh pimpin ibadah, aku kan kita langsung lari berdoa, kita langsung lari bisa. Iya, tapi ketua waktu ketua mau, maka Tuhan yang melakukan. Iya, itu ketua harus belajar. Ya. Lanjutkannya, ada orang yang diangkat. Nah, orang yang diangkat ini bagaimana? Ketua lihat bahwa orang tidak semua orang diangkat. Waktu saat ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Iya. Kalau di 1 Tesalonika 4 ayat 17, situ dia bilang orang coba bacakan tuh 1 Tesalonika. Iya, bisa disangka kalah dari 16 sampai 17. 1 Tesalonika. Waktu kedatangan Tuhan itu dia sama dengan Wahyu pasal 20 ayat 5 dan 6. Makanya Wahyu 20 dia bilang, berbahagialah orang yang mendapat kebangkitan pertama. Nah, ada orang yang tidak boleh membangkitkan kedua, tidak dapat kebangkitan. Itu orang itu tunggu 1000 tahun. Itu orang tinggal di dalam alam maut. Baru nanti dong bang 1000 tahun. Bapak tidak. Nah, sedangkan waktu kedatangan Tuhan itu orang sebelum itu nanti antikris itu. Nanti satu permintaan di dunia antikris. Waktu Tuhan datang itu, waktu nafiri itu,
Nah, tadi ketemu baca ada orang di dua, satu diangkat, satu tinggal. Itu diubah, turun diubah. Kalau di Tesalonika ini tidak bilang diubah, tapi ketemu baca di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 50 sampai 52 juga. Baca 1 Korintus 15, harus katakan, beta waktu sekolah di SD Robot ketemu itu dulu belum ada guru agama. Nanti tahu PKI dulu baru tahun 60 sekian tuh baru ada guru agama. Itu di sekolah saya dapat agama di semua sekolah semua. Nanti tahun 60 baru pemerintah pindah. Itu pengakuan iman itu bukan kebangkitan daging, tapi kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Beta apa itu loh? Teman-teman beta. Tapi dari beta sentuh ke belakang, kita dah ketemu sudah kebangkitan daging dulu ketemu apa sih begitu. Padahal di dalam Alkitab tidak ada tulis kebangkitan daging. Tidak ada. Iya. Di dalam Alkitab hanya tertulis kebangkitan orang mati. Di dalam Alkitab bilang kebangkitan tubuh. Itu kalau baca di 1 Korintus 15 ayat 44. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Iya. Jadi betul juga waktu beta semua gereja ini mengaku kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Maka beta ajar lelo semua di ini lelo dia apa dia bilang kebangkitan tubuh harus itu teman-teman situ majelis-majelis itu semua guru rubah. Beta bilang tidak ada. Kata orang harus melakukan yang tertulis. Kalau kita tidak melakukan yang tertulis, kita dianggap pendusta. Ya. Amsal 30 ayat 6, coba baca. Amsal 30 ayat 6. Ini kita mesti baca kebenaran firman Tuhan. Sedikit lagi. Ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan menambahi firman-Nya, supaya jangan engkau ditegur dan dianggap pendusta. Pendusta itu bohong. Itu jelas. Ini orang menambahi. Tidak dalam kitab tidak tertulis kebangkitan daging. Daging dan tubuh itu beda. Daging dan tulang, rambut itu bagian dari tubuh. Tapi bukan tubuh bagian dari daging, tidak. Iya. Jadi, kau punya rambut, kau punya kuku, kau punya tulang. Ya. Itu bagian dari tubuh, satu tubuh. Jadi kita bicara kebangkitan tubuh. Jadi ingatan kalau pengakuan iman di gereja, jangan bilang kebangkitan daging, jangan corona sebelah lalu ikut. Itu cuma ketemu sama dengan ketemu di Yesaya 29 tuh ayat 13 bilang, bangsa ini dia datang mendekat dengan mulut dan bibirnya, tapi hatinya jauh. Ya cuma dua cara. Ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang dihafalkan yang oleh manusia. Itu tidak boleh begitu. Kita harus mengaku dengan iman. Pengakuan iman itu kita sentuh mata, itu bukan kita mengaku. Kenapa pengakuan iman? Itu berdasarkan Roma 10 ayat 10. Itu bilang dengan hati orang percaya, maka dia dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku, maka dia diselamatkan. Jadi ketika ada pengakuan iman itu kan kita mesti mengaku dengan mulut. Iya. Seorang penyamun di samping Tuhan Yesus itu, waktu dia orang jahat, tapi dia bilang orang ini tidak berdosa. Dia dibenarkan, bukan orang benar, tapi dia dibenarkan. Tuhan bilang saat ini baru dia minta Tuhan, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah aku. Tuhan bilang saat ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Dengan mulut dia mengaku baru dia minta. Tapi ada orang yang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu keselamatan orang sebelah, tapi mana dia mau mengaku, tidak akan selamat. Makanya pengakuan iman itu penting, dan kita harus mengaku dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalau ada pengakuan iman di gereja, bicara kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal, bukan kebangkitan daging. Salah itu, tidak ada tertulis dalam Alkitab. Ya.
Beta tanya satu dokter, dia semua dia itu dia gimana? Burung nasar itu dia burung pemakan bangkai. Iya, dia burung pemakan bangkai. Iya. Jadi di saat ini sudah bicara tentang kedatangan Tuhan. Jadi orang yang mati itu ya dia itu sasaran burung nasar. Iya. Tetapi keturang ini termasuk orang hidup. Iya. Itu orang hidup. Kalau pengkhotbah 9 ayat 4 bilang, siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ada anjing itu hina, tapi anjing yang hidup lebih baik. Anjing itu dia setia. Anjing yang hidup lebih baik dari singa yang mati. Anjing itu dia tinggal di dalam rumah tuannya. Kalau domba tidak tinggal dalam rumah, anjing tinggal dalam rumah. Ada gambaran tuh. Tuan tuh dia, anjing dia tunggu Tuhan berikan makanan yang jatuh tadi meja. Itu Matius 15 tuh. Jadi dia tunggu. Jadi keturunan termasuk siapa yang termasuk orang hidup, dia punya harapan. Keturunan termasuk orang hidup. Iya. Tuhan punya harapan. Iya. Tuhan bilang buat satu orang waktu dia mau mengikuti Tuhan Yesus, itu yang tadi kita bilang di Lukas 9. Dia mau mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan bilang, serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan. Tuhan tidak merespon dia bahwa mari ikut, bagus bagus ikut. Tidak. Kenapa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi ketua bukan Tuhan, ketua pilih Tuhan. Tuhan yang pilih ketua, Tuhan sudah dipilih. Ya. Yohanes 15 ayat 16 itu bilang gitu. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya. Dan buahmu itu tetap. Ya. Di bagian lain kalau di Lukas 3 ayat 9, kapak sudah tersedia di akar pohon. Pohon mana yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebangkan di bawah dalam api. Itu gambaran manusia. Jadi kita harus berbuah. Kita harus mengirimkan buah yang baik. Iya, yang dapat dimakan. Jadi itulah Tuhan. Jadi Tuhan di ayat waktu orang itu dia mau pilih lah Tuhan bilang, serigala punya liang, burung garam punya sarang, tapi anak manusia tidak. Lalu Tuhan Yesus balik bilang ke orang lain, ikutlah aku. Orang itu tidak bersedia, tidak sembilan. Dia bilang, aku izinkanlah aku pergi dahulu mengurungkan Bapakku, baru aku mengikuti engkau. Tuhan bilang, biar orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Artinya apa? Bukan saat itu berarti Bapak dah mati, tidak. Kebiasaan orang Israel itu dia harus tunggu sampai dia bapak mati dulu, baru dia bisa merantau. Dia dapat warisan, dia dapat ini. Tapi Tuhan bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah beritakan kerajaan Allah di mana. Jadi orang yang dipilih itu termasuk orang hidup yang mempunyai harapan. Ya, sedangkan orang yang tinggal itu orang mati. Itu orang mati rohani, bukan orang mati. Nanti dia yang menanamkan orang mati jasmani itu. Jadi orang mati hidup. Itulah orang mati menanamkan orang mati. Itulah yang artinya biarlah orang mati menanamkan orang mati. Jadi orang mati jasmani itu ditanam oleh orang mati rohani, dia mati. Jadi siapa yang tidak ikut Tuhan Yesus, dia dikatakan orang mati. Iya, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita bicara sudah panjang. Iya, mungkin ada yang sudah pasti itu berdosa. Ini harinya Tuhan. Ya, Tuhan. 6 hari lamanya bekerja, 1 hari untuk Tuhan. Belum sampai 1 hari. Itu masuk gereja cuma berapa jam? Paling kurang 3 jamnya. Nah, hari ini harinya Tuhan juga tidak setiap minggu ke sono ibadah keluarga 1 bulan sekali. Iya. Ada sukacita? Ada. Iya. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 356. Kita senang 356. Tinggallah dalam Yesus ya.
Iya.